Sayyidina Isa kenapa dianggap anak Tuhan? Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu menampilkan atraksi depan orang, perbuatan-perbuatan itu ketuhanan. Contoh, ada mak yang mati dia hidupkan. Yang bisa begitu siapa? Allah. Ada orang sakit diusap sama beliau sembuh. Gimana tuh? Tuhan nggak begitu? Lagi main-main begini, lagi remaja nih beliau, masih remaja, masih anak-anak, teman-temannya ngerjain dia. Terus saya bilang, kamu jangan begitulah, saya tahu isi rumah kamu semua. Di pojok sini ini, kamu naruh ini di sini, semuanya dibaca oleh Nabi Isa. Mereka kemudian kaget. Nah, teman-temannya inilah yang kemudian menjadi Hawariyun. Tapi cerita yang berkembang keluar, Nabi Isa titisan Tuhan. Jadi Nabi Isa, beliau ini adalah prototipe syariat yang mohon maaf belum jadi disempurnakan. Maka disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Beliau udah keburu menampilkan hakikat. Nabi Isa, ya, kan beliau punya dua sisi nih, sisi zahir, sisi batin. Udah terlanjur menampilkan yang batin. Batinnya Nabi Isa pantulan sifat-sifat Allah semua. Maka orang mengira Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena orang-orang yang sudah lebur batinnya dalam batinnya Allah, berarti dia sudah tidak ada, yang ada cuma batinnya Allah. Kalau dia berkalam, kalam Allah. Dia bilang kun, jadi. Dia bilang hidup, hidup. Mati, ya mati. Yang zahirnya, ini namanya ilmu hakikat dan ma'rifat. Kalau ini syariat dan tariqat, ya, kayak gitu cara ininya. Dalam ilmu syariat, Nabi Isa belum sempat, tapi sisi hakikat ma'rifatnya sudah keluar. Maka orang mengkultuskan. Masih ingat gak dulu masa di Jawa Timur ada anak kecil, apa namanya, ponari, batu doang sembuh. Bayangin, ini coba diingat-ingat. Ini orang hidup di zaman modern, sembuh karena batu si ponari. Ponari didatangin orang banyak kan? Santri loh yang datang. Dan ada mantan kiai. Ya dia datang udah jadi mantan dia udah. Itu cuma batu. Gimana kalau sosok orang? Siapa aja datang sama dia. Datang sama dia, pengen minta sembuh. Nabi Isa nggak hanya menampilkan hakikat penyembuhan, 7 sifat Allah itu ada sama dia. Pantulannya ya, 7 sifat ma'ani. Yang di sifat 20. Ya, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, kudrah, iradah, ya balik-balik nih. Gimana cung? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Itu Sayyidina Isa membuka rahasia itu sedikit, dikira dia Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia cuma pancaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa belum sempat ngajarin syariat tarekat. Umurnya waktu itu 33. Umur saya udah lewat ya, udah 35, mau 36 nih tahun ini ya. 33 tahun, kurang dikit sebenarnya. 32 masuk 33. Maka syariat hakikat ini, syariat tarekat ini disempurnakan ulang secara utuh oleh Nabi Muhammad. Sedangkan ilmu batin, ilmu hakikat nanti diserahkan kepada Al-Mahdi. Makanya nanti Nabi Isa keluar membersamai Al-Mahdi lagi. Al-Mahdi itu isi kolbunya ma'rifat, hakikat ma'rifat yang Nabi tahan di ayat ini. Surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit wahai ahli kitab. Ahli kitab di situ Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi nyari ilmu tentang ruh. Karena yang tahu cuma Al-Mahdi. Al-Mahdi diuber-uber sekarang nih. Alhamdulillahnya banyak yang ngaku Mahdi, jadi kita bingung. Ya kan?
Di Pakistan ada yang ngaku, ya utusannya datang ke saya. Datang ke saya. Nafsu sekali mau mengenalkan Imam Mahdinya. Benar-benar sangat-sangat semangat gitu. Ya maklum sih ya, orang euforia ketemu imamnya ya. Ngomongnya gini, saya bukan ahli agama, tapi kalau Ustadz nggak ngerti tanya saya. Lucu gak? Bagi saya itu lucu bener. Jurusan, saya nggak inget di jurusan apa sih. Yang penting dia umum. Saya nggak ahli agama. Ini mimpi-mimpi dari imam kami. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau Ustadz nggak paham tanya saya. Loh, saya ini pakar takbir mimpi. Ente takbir mimpi apa? Ane takbir, ya. Insya Allah, insya Allah. Itu ilmunya bersanad, itu ilmu takbir mimpi. Nggak boleh nggak bersanad. Ya. Malah ngomong itu saking semangat gitu. Bagi saya, oh begini ya orang semangat kalau ketemu Imam Mahdi. Sampai lupa adab kepada ulama, kepada guru, kepada ustadz, kepada syekh. Jurusan umum menggurui guru. Ya saya senyum-senyum aja ya, nggak apa-apa sih. Ya, tapi yang semangat Bang Dik. Bang Dik waktu itu hadir ya, saya lupa. Jadi ahli kitab alias Yahudi. Kalau sekarang kaki tangannya Yahudi ya intelijen mereka, saya nggak ngerti deh ya. Kalau kita urut-urut aja ya. Mereka lagi nyari ilmu ruh. Beda dengan itu, Agi. Mininya namanya ruh. Ya. Ini dicari, Al-Mahdi ini kan gelar. Bukan nama orang Al-Mahdi itu. Kalau nama KTP kan enak, Al-Mahdi cari diuber kan. Ini kan gelar dari Allah. Maka ini bukan nama KTP. Nabi menyebut nama dia sesuai dengan namaku. Nama apa? Nama ruhani. Kan isim di situ bukan isim KTP. Zaman itu gak ada KTP. Jadi keliru kalau ada bocah-bocah sekarang yang baru hijrah nyari Imam Mahdi berdasarkan KTP-nya. Bukan itu nama langit, bukan nama bumi. Nama bumi bisa diganti pakai sidang. Di langit juga bisa diganti pakai sidang langit. Ada lagi caranya tuh. Ya. Ini nama ruh. Bahkan lebih daripada langit belum ada, ruhnya sudah ada. Ya di sini yang ngasih nama badan kita siapa? Kita lahir nih. Siapa yang ngasih nama? Emak atau monyet? Atau dukcapil? Bapak nggak ngasih. Maka yang memberi hak nama ruh cuma Bapak Rohani. Itulah Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang mendapatkan hak waris dari ilmu beliau. Cuma orang-orang begini kan Allah sembunyikan. Bahkan Allah setting dia kayak nggak meyakinkan gitu. Masa sih ntar kita pakai akal kita nggak percaya, tapi kalau pakai sir pasti terima. Itu yang sulit sebenarnya, itu yang sulit ya. Ide ilmu ini diuber-uber nih sama kelompok ahlul kitab. Diuber-uber nih. Ya saya kan juga bukan orang yang pakar ruh juga kan. Cuma dapat dikit aja kan yang kolil ini. Yang kolil ini yang kita colek-colek sekarang. Tapi kan kolilnya Allah beda dengan kolil saya. Kolilnya Buya nih